Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik untuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Roh Kudus. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu kepada kami tiap-tiap harinya, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, setelah lagi juga kami akan beribadah, Tuhan berkati kami dan ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, setelah lagi juga kami akan memberikan persembahan, karena Tuhan juga boleh berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu All Things Bright and New. Great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flowers that open, each little bird that sings, God made them grow in color and made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Baik adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dan ketika menyembah Tuhan, jangan lupa untuk angkat tangan kanannya. Mari kita angkat pujian, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita ingin menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar. Kami menyanjungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dadah! Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Adra mau cerita tentang Musa diselamatkan dari air. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati untuk sekolah minggu yang membawakan cerita. Berkati juga kami yang mendengarkan, kami bisa mengerti dan kami bisa memahami firman hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah. Keluaran pasal 1 sampai 2 ayat 10. Keluaran pasal 1 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Oke adik-adik, jadi ceritanya pada waktu itu Yakub dan keluarganya itu datang ke Mesir, di mana pada waktu itu di Mesir itu sudah ada Yusuf. Ketika Yusuf dan angkatannya semua udah pada meninggal, udah ganti generasi, udah beranak cucu bangsa Israel, udah ganti Raja Firaun juga. Pada waktu itu Raja Firaunnya bilang, sadar kalau kok ini bangsa Israel orang-orangnya makin banyak ya, lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Wah ini gak bisa nih kayak gini. Akhirnya Raja Firaun, Raja Mesir pada waktu itu bikin perintah kalau bangsa Israel itu, orang-orang Israel dipekerjakan aja deh, suruh bangun kota-kota kerjaan yang berat, bangsa Israel tetap bertambah banyak. Nah, akhirnya ngelihat kayak gitu, Raja Mesir memutuskan bikin peraturan baru kalau oke, pekerjaan orang Israel harus lebih keras, lebih kejam, terus bikin perintah kalau setiap orang Israel yang melahirkan bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tapi adik-adik, karena bidan-bidannya juga takut sama Allah, takut sama Tuhan, mereka nggak mau bunuh bayi laki-laki Israel. Nah, akhirnya karena Firaun yang nggak bisa terima juga, masih belum terima, akhirnya dibikin perintah kalau ketahuan kalau ada orang Israel melahirkan bayi laki-laki itu dibuang ke Sungai Nil. Nah, pada waktu itu ada
keluarga dari orang Israel, dari suku Lewi. Ini ada ayah, ibu, kakak perempuan namanya Miriam. Dan mereka itu lagi punya adik laki-laki baru lahir. Tapi mereka diem-diem. Mereka umpetin bayi laki-lakinya. Nah, karena bayi itu kan makin gede ya, adik-adik makin gede, nangisnya makin besar, jadi makin susah diumpetin. Nah, akhirnya ibunya memutuskan naruh bayi itu di peti, terus ditaruh di Sungai Nil. Nah, adik-adik, karena kakaknya sayang banget sama adiknya, jadi walaupun adiknya udah lagi di ngapung tuh petinya di Sungai Nil itu, kakaknya dari jauh ngeliatin, udah sampai mana nih petinya? Sampai akhirnya peti adiknya itu sampai di tempat permandian istrinya Raja Mesir. Lagi mandi di situ. Akhirnya petinya diambil. Terus istri Raja Firaun itu bilang, "Oh, ini pasti bayi orang Israel." Tapi karena istri Firaun itu kasihan ngelihat bayinya, terus bayinya juga cakep gitu, elok rupanya, istri Firaun itu mau mengangkat anak ini. Nah, itu tadi kakaknya ngeliat kan dari jauh, akhirnya dia muncul. "Oh, aku tahu ada ibu-ibu yang bisa menyusui." Nah, akhirnya kakaknya itu bawa adiknya itu buat diurus sama ibunya sampai sudah tidak menyusui lagi adik-adik, sampai sudah besar, akhirnya dikasih lagi ke istri Firaun. Nah, bayi itu dinamakan Musa. Bayi itu dinamakan Musa karena sudah ditarik dari air. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, misalnya adik-adik lagi kesulitan belajar online, nggak ngerti gurunya ngomong apa, terus mau belajar juga bingung. Nah, adik-adik itu ketika punya masalah, adik-adik harus yakin kalau Tuhan Yesus itu bisa tolong adik-adik. Jadi, ya adik-adik kalau punya kesulitan belajar, adik-adik berdoa sama Tuhan, minta kepintaran, minta kemampuan, agar bisa mengerti pelajaran itu. Setelah itu, adik-adik bisa belajar, bisa berusaha untuk mungkin tanya teman, minta ajarin teman, atau kalau tanya kakak atau mama, begitu adik-adik. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia." Oke, sampai sini cerita hari ini adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Musa yang diselamatkan dari air. Tuhan berkati kami Tuhan, kami bersyukur, kami sudah belajar bahwa ketika kami punya masalah, kami mau untuk berserah kepadamu, kami mau percaya bahwa Engkau bisa membantu kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk kegiatan kami selama satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dadah!